Kita mau jalan ke Gua Garbah. Yuk. Ya, come on. Ya, ini perjalanan menuju Gua Garbah ya. Ini ekspedisi budaya. Jadi Gua Garbah itu adalah peninggalan sejarah budaya. Ceritanya ya intinya jejak sejarah lah. Jadi sekali-kali kita harus mengingat leluhur kita yang udah meninggal. Jadi jangan leluhur yang jauh-jauh di sana, maksudnya leluhur bangsa lain. Leluhur bangsa kita sendiri aja dulu. Kita kenali dulu leluhur bangsa kita. Nah, ini Delta Dewata tuh, tempat saya belanja di situ. Ya, kita menuju Gua Garbah. Ubud itu sekarang ini udah mulai memang macet, tapi macetnya Ubud ya nggak seperti macetnya Jakarta sih. Jadi masih ada celah lah untuk selap-selip motor gitu. Macetnya padat merayap. Ini lampu merah nih, ini lampu kuning. Ini kita jadi ke kiri nih. Jadi dari tempat saya tinggal itu di Jalan Andong, nggak terlalu jauh menuju Gua Garbah. Paling sekitar 15 menit lah menuju Gua Garbah. Ini ekspedisi untuk memperlihatkan tentang sejarah masa lalu. Ini adalah tentang budaya ya. Manusia itu disebut beradab apabila dia menjaga dan tetap melestarikan budaya leluhurnya. Gua Garbah adalah salah satu dari peninggalan sejarah leluhur. Konon ceritanya itu tempat meditasinya Kebo Ireng Iwo Kebo ya kalau saya apalah, saya nggak tahu. Yang jelas orang-orang di zaman dulu cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan meditasi di dalam gua menyendiri. Padahal sebetulnya dalam Islam pun dicontohkan, Nabi Muhammad pun mendekatkan diri dengan Tuhan di Gua Hiro sendiri. Kalau dikatakan sholat pada zaman itu udah ada sholat bro. Ka'bah udah ada, masjid juga udah ada. Tapi kenapa Nabi Muhammad memilih menyendiri ke Gua Hiro? Nah itu sebabnya saya suka sekali eksplor tentang gua-gua yang pernah dipakai untuk meditasi atau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang tentunya ini juga meninggalkan jejak-jejak sejarah yang adiluhung. Nah ini yang disebut budaya itu adalah salah satunya kita tidak melupakan jejak sejarah masa lalu. Budaya itu berkembang memang, berubah dan tumbuh, tapi kita juga tidak lepas dari sejarah. Artinya adanya kita hari ini tidak lepas dari adanya nenek moyang kita yang terdekat aja dulu. Nggak mungkin ada kita kalau nggak ada ibu dan bapak. Itulah dalam Hindu simbol kesucian itu adalah linggar dan yoni. Simbol dari linggar dan yoni itu sebetulnya simbol laki-laki dan perempuan, dimana memang kita terlahir dan ada di dunia ini karena ibu dan bapak.
karena laki-laki dan perempuan itu simbol sakral tersuci. Jadi kalau kalian mau mensucikan diri, mau mendekatkan diri pada Tuhan, hormati, sayangi orang tua. Bahkan dalam Islam pun disebutkan surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya jangan jauh-jauh lah kita menghormati leluhur moyang bangsa lain. Kita hormati aja dulu leluhur moyang bangsa kita sendiri. Nah, salah satunya ini ekspedisi budaya. Kita akan berkunjung ke salah satu bukti sejarah yaitu Gua Garba. Ini konon katanya Gua Garba ini gua pengujian diri. Jadi kita kalau pengen menguji sejauh mana tingkatan spiritual kita, nah di Gua Garba inilah pengujiannya. Makanya Gua Garba ini sangat sakral sekali dengan alam, dan memang penyatuan kita dengan Tuhan itu hanya terjadi kalau kita dalam kesendirian, dalam hening, di dalam gua. Pada waktu itu juga Nabi Muhammad dalam sejarah Islam udah ada masjid, udah ada Ka'bah. Tapi kok kenapa Nabi Muhammad memilih di dalam gua? Kalau dalam Islam disebutnya tahanus. Ya, tahanus itu adalah melakukan meditasi penyerahan diri sendiri di dalam gua di malam hari. Kalaupun disuruh ikro atau membaca, bukan membaca kitab karena nggak ada kitab dan nggak ada tulisan saat itu. Yang disebut membaca di situ adalah membaca diri. Bagaimana kita mampu membaca diri, karena banyak orang yang hanya bisa membaca orang lain tapi ia tidak mampu membaca dirinya sendiri. Ini saya jadi kesannya kayak lagi bawa motor tapi sambil ceramah ya cuy. Anjay. Tapi santai aja slow ya, jangan merasa diadili, jangan merasa di doktrin ya. Ini hanya sebuah perjalanan bagaimana kita bersyukur bahwa di negeri Nusantara ini banyak sekali jejak sejarah yang menunjukkan bahwa bangsa Nusantara untuk mendekatkan diri ke Tuhan melalui meditasi di dalam gua. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa dulu pun Nabi Muhammad melakukan itu? Artinya berarti Nabi Muhammad memiliki kesamaan dalam ketuhanan, yaitu dengan Dharma. Dharma itu berserah diri. Jauh sebelum Nabi Muhammad menyampaikan apa itu Islam, orang Nusantara itu udah Dharma, sudah mengenal Dharma. Jadi Dharma itu bahasa Arabnya Islam. Jadi kalau Anda mengenal bahasa Arab Islam, bahasa Indonesianya itu Dharma, bahasa Nusantaranya itu Dharma. Nah, orang Nusantara ini melakukan Dharma atau penyerahan diri dengan melakukan meditasi di dalam gua sendiri ya. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana perwujudannya dari gua Garbah tersebut. Saya juga masih penasaran sih, belum pernah ke sana. Ini diajak sama teman saya Yadi dan Agus ya. Ya, Agus agak gundul sedikit. Bukan ya, anak gorila umur setahun. Yadi ya. Sama Yadi ini best friend ini. Dia yang mengajak dan memperkenalkan saya ke tempat-tempat yang sangat sakral. Nah, ini perlu juga kita melakukan namanya wisata budaya. Ini banyak orang cuman berwisata tapi tidak ada esensi yang dikunjunginya. Hanya untuk selfie, foto-foto, tapi tidak ada esensi atau hikmah yang bisa diambil dari perjalanan wisatanya itu. Kayaknya suatu saat kalau kita jadi target bikin suatu trip baru namanya wisata budaya atau wisata spiritual, anjay, kesannya beda sendiri sama orang. Nggak jauh sih sebenarnya, ini apa,
15 menit lah dari tempat tinggal. Ini lewat, ini masih daerah Ubud juga sih, tapi masuknya ke agak ke barat ya kalau nggak salah. Gak gatel tuh kayak yang ceweknya digaruk, mau bantuin garukin takut ngambek ya. Kita lewati pasar Pak. Ini mau melewati pasar, kita mau belanja dulu cemilan. Kalau nggak ada cemilan ya 10 sama 11 kalian beli satu untuk sembahyang karena kita menuju tempat sembahyang. Di mana? Terus? Sarung dulu aku. Hah? Oh, sekalian aja beli ini ya. Pak, akualnya lagi 2. Ya, ya. Ya. Berapa? 31. Masih. Ya. Bawa cemilan. Cemilan 10 11.
Nah, ini udah sampai. Perkiraan waktu hanya 15 menit dari rumah ke Gua Garba. Oh, ini gerbangnya nih. Pura Dang Kahyangan, Pengukur, Desa Pejeng. Ini kita udah sampai di gerbangnya. Oh. Pura Dang Parahyangan. Ya, ini pura pengukur, maksudnya pengukur itu penguji, ya, menguji diri dan mengukur diri. Parahyangan itu dari bahasa Sunda yang artinya hyang, Tuhan, para itu penghubung. Jadi parahyangan itu adalah para penghubung Tuhan yang kalau dalam bahasa Arab disebutnya habluminallah. Jadi kalau ada istilah hubungan dengan Tuhan, nah bahasa Nusantaranya disebutnya parahyangan. Jadi jangan terjebak Arabisasi. Habluminallah, habluminallah. Tapi nggak tahu bahasa Nusantaranya apa. Nah, bahasa Nusantaranya habluminallah adalah parahyangan. Nah, ini parahyangan itu artinya tempat terhubungnya dengan Tuhan. Nah, setelah gerbang masuk ke pelataran. Nah, ini pelatarannya, ya. Ya biasanya orang-orang pada berkumpul, masyarakat adat berkumpul biasanya di pelataran dulu. Nah, itu yang ada di gerbangnya lagi, baru itu altar, tempat ibadahnya, tempat suci untuk beribadah. Kalau ini pelatarannya. Nah, ini pelataran setelah gerbang ya, Dang Parahyangan. Nah, itu altar untuk peribadatan. Ya. Karena ditutup, ya kita lewat samping. Oke. Ini buat apa tuh? Oh iya, kayak Thailand itu apa namanya? Buat apa? Berantem tarung ya. Oh, ini yang kalau di Engmak kerajaan bumi, isi bumi. Kan? Kan makanya kan ini kan tempat sucinya Abu Ibu. Oh. Oh, Keboiwo itu dulu di sini. Pati sama Raja Bali. Gladiator, bukan gladiator, memang tempat laga bertarung. Ya,
Tapi ayam kan, Hah? ayam yang dia. Sabung. Iya. Ayam. Dulunya orang juga negul kan. Negul. Itu langsung yang dari dalam kan dari sini tuh. Hah? Ngomong ini. Ya sana dikit. Nah, Ya, angkat. apa? Lewatnya mana? Hah? Bisa lewat sini? Ya kamu di depan. Nah, waktu itu yang pernah cerita ya aku ada kendaraan itu. Aku Oh. yang di kuning itu. Nah, ada Bunda Asri yang punya Bali Spirit di sini. Kebetulan waktu itu kita belum kenal. Terus ada beberapa orang spiritual dan nama pedandel di sini. Jadi aku disuruh langsung suruh di situ tuh, aku suruh doa di depan. Akhirnya Kanjeng Ratu turun dari sini. Pokoknya dari sini aku lihat. Mana atas? Terus habis itu kejadian itu kita semua kan nangis kan karena ngelihat kita di dimensi yang beda. Di dimensi yang beda kita semua lihat tuh. Terus si Bunda Astri kerauhan Kanjeng Ratu, padahal dia orang Bali, dia gitu aja langsung jadi bahasa Jawa halus gitu, kerauhan lagi nggak pada akhirnya masuknya ke badan itu Bunda di dalam dimensi nyatanya. Tapi kita ngelihat waktu dia turun dari langitnya itu, kita ngelihat prosesnya masuknya, proses transitnya, kita ngelihat semua ya. Kalau gua itunya di mana? Di bawah. Ada satu orang Rusianya juga. Bule, cewek, perempuan, tapi udah sekitar umur 50 tahun. Namanya orang-orang itu. Aku pernah lihat dia waktu aku Alas Purwo. Karena aku pernah kayak gini juga tuh. Tapi Alas Purwo dia pernah tinggal di Alas Purwo juga. Itu ada dulu yang tinggal di Alas Purwo juga, suami istri. Tahu aku orangnya. Dia sekitar udah 60-an, udah tua dia. Cuman dia kelihatannya masih muda. Jadi udah 22 tahun di Alas Purwo. Ketemu di sini itu jadi keajaiban ya. Nah, kita lagi jalan ini menuju ini apa? Gua Garbah ya. Bersama teman-teman. Kita ke Gua Garbah. Bawah.
Airnya udah kosong ya. Jangan lewat situ. Licin situ. Ya kawan. Tangganya antik pakai batu. Wih. Ya. Ini air ajaib sekali. Ya. Jadi banyak orang-orang dari sekeliling Bali yaitu mengambil air di sini untuk kesembuhan. Dulu aku pernah praktekin buat si ular, terus buat burung, terus buat anjingku yang sakit itu loh. Kucingku bahkan minum air ini enggak biasa juga. Air filter. Air ya, air suci. Ini tempat Tirta suci. meditasi. Dulunya tempat meditasi. Itu tempat yang dibikin Keboiwo. Mana? Ini ya. Ini posisinya di hutan, bawahnya ada kali. Sekelilingnya hutan.
Nah, sekarang kita turun ke bawah ke sungai. Oh, ketemu dua orang primitif yang asli orang sini kayaknya. Tarzan itu. Hah?